Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas ayat yang keempat dari surat Ad-Dukhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim. Pada malam itu, malam apa yang dimaksud? Lailatul Qadar, yang dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Ayat pertama sampai ayat ketiga yang menjelaskan tentang Al-Kitab Al-Mubin yang Allah Subhanahu wa taala turunkan fi lailatim mubarakah, pada suatu malam yang diberkahi. Nah, kemudian di ayat keempat ini Allah lanjutkan, fiha, pada malam itu, yakni malam yang penuh dengan keberkahan, malam Lailat Al-Qadar, yang pada malam itu diturunkan Al-Quran, yufraqu kullu amrin hakim, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Amran min indina, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami adalah yang mengutus para rasul. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bahas beberapa faidah dari ayat-ayat yang mulia ini. Di dalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar dijelaskan yufraqu. Yufraqu itu maknanya bisa dijelaskan, bisa juga dibedakan. Termasuk juga makna yufraqu adalah ditulis. Jadi pada malam Lailatul Qadar dijelaskan, dibedakan dan ditulis segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluknya. Inilah yang kemudian dikenal dengan penulisan takdir sanawi, yaitu penulisan takdir bagi seluruh makhluk setiap tahunnya. Dan itu ditulis pada malam Lailatul Qadar. Di surat Al-Qadar ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat, turun pula malaikat Jibril
dengan izin Robnya, min kulli amr. Nah, di sini poinnya, untuk mengatur segala urusan. Jadi ada malaikat yang Allah perintahkan untuk mencatat takdir setahun ke depan yang akan terjadi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini yang disebut dengan takdir sanawi. Beberapa kali kita pernah menjelaskan tentang 4 bentuk penulisan takdir. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat, Ibu? Ada 4 bentuk penulisan takdir. Siapa yang masih ingat? Ada yang masih lupa? Ada berapa, Bu? Ada 4. 1. Kalau saya sebutkan pasti Ibu paham. Oh iya Ustaz. Apa saja? Pertama, penulisan takdir sabiq atau azali. Azali. Sabiq atau azali. Maksudnya apa? Penulisan takdir seluruh makhluk di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ingat sekarang, Bu? Coba lanjut. Yang kedua apa? Takdir umri. Barakallahu fikum. Takdir umri ini apa? Apa, Bu? Barakallahu fiik. Penulisan takdir bagi janin di dalam perut ibunya ketika usia kandungan 4 bulan setelah ditiupkan ruh. Apa yang ditulis di situ? Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Dicatat rezekinya, dicatat ajalnya, amalnya, bahagia dan sengsaranya. Kata orang tua dulu, banyak anak, banyak rezeki. Karena setiap anak lahir membawa catatan rezeki. Anak 10 berarti catatan rezekinya 10. Bersamaan dengan lahirnya anak. Kalau anak cuma 2, ya rezeki, catatan rezekinya cuma 2 saja. Jadi mending banyak anak atau sedikit anak? Banyak anak. Tapi juga harus dibarengi dengan semangat membimbing, mengarahkan dan mendidik. Kalau sekedar banyak-banyakan anak, itu namanya tafakhur. Baik. Jadi setiap anak lahir membawa catatan rezekinya. Ada juga yang kalau kita nambah juga nambah rezeki, Bu. Apa itu? Nah, itu Ibu yang bilang ya. Barakallahu fikum. Karena peluang nambah anak jadi ada, begitu kan? Baik. Rezeki sudah ditakar, tidak akan pernah tertukar. Rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan sengsaranya. Itu namanya takdir umri. Takdir yang ditulis untuk janin di dalam perut ibunya ketika usia 4 bulan. Berkaitan dengan 4 hal tadi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Takdir sanawi. Nah, yang sekarang sedang kita bahas. Yakni penulisan takdir bagi seluruh makhluk. Setiap tahunnya.
Nah, ini ditulisnya pada Lailat Al-Qadar, pada malam Al-Qadar. Satu lagi apa? Takdir yaumi. Takdir yaumi ini apa? Takdir yang ditulis malaikat yang bertugas terkait dengan peristiwa kejadian harian setiap harinya. Takdir yaumi. Baik, Ibu. Yang akan jadi presiden bulan Februari nanti, kapan tuh ditulisnya, Bu? Kapan ditulisnya? Ya 50.000 tahun yang 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah tertulis. Kalau tahunannya berarti Ramadan tahun lalu sudah tertulis kan? Sudah tertulis peristiwa apapun, kejadian apapun yang akan terjadi setiap tahunnya itu ditulis di Lailatul Qadar. Berarti Ramadan kemarin sudah ada catatannya belum? Sudah ada. Apa yang akan terjadi peristiwa di bulan Februari, siapa yang akan naik, siapa yang akan terpilih, sudah ada catatannya? Sudah ada, Bu? Sudah. Gitu ya. Sudah ada catatan. Apa yang terjadi pada diri kita ya, setahun ini sampai nanti Lailatul Qadar bulan Ramadan, 2 bulan ke depan atau sebulan lebih ke depan, ini semuanya sudah tertulis di Lailatul Qadar tahun 1444 Hijriyah. Nanti Ramadan 1445 berarti kejadian peristiwa setahun ke depannya. Ditulis sudah. Ditulis dulu atau kejadiannya dulu? Ditulis dulu. Ya, ditulis dulu baru kemudian satu demi satu peristiwanya terjadi. Sesuai dengan yang ditulis. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya, 4 bentuk pencatatan takdir. Jadi ada takdir sabik atau azali, kemudian takdir umri, takdir sanawi, dan takdir yaumi. Apa buah iman kepada takdir, Ibu? Apa buah iman kepada takdir? Kalau Ibu tahu catatan-catatan itu sudah ada, apa hikmahnya apa buat kita? Tenang. Tenang apa resah, Ibu? Apa, Bu? Ibu pada iman kepada takdir? Iman kan? Salah satu yang wajib kita imani tentang takdir, kan ada 4 tuh ya. Takdir itu sudah diilmui oleh Allah, sudah dikehendaki, sudah diciptakan, satu lagi sudah dicatat. Ya kan? Nah, apa buah iman kepada takdir itu apa? Ibu tahu nggak yang dicatat tentang diri Ibu pada catatan takdir? Tahu nggak? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kan? Nah, berarti apa tuh hikmahnya? Menghasilkan rasa takut yang mendalam akan nasib akhir dari hidup kita. Karena kita tidak tahu yang ditulis tentang diri kita, nasib akhir kehidupan kita apa. Nggak ada yang tahu. Makanya seorang mukmin yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, pasti dia memiliki rasa takut yang mendalam. Karena hati seorang mukmin itu di antara 2. Dia takut, dia khawatir tentang apa yang dicatat untuk dirinya pada catatan takdir.
Kemudian yang kedua, dia khawatir tentang nasib dari akhir kehidupannya. Nah, rasa takut dan kekhawatiran ini itu mendorong dirinya untuk mendapatkan hikmah yang kedua. Apa itu? Semangat di dalam beramal soleh. Karena dia tidak tahu apa yang dicatat Allah tentang dirinya, dan itu tidak akan pernah bisa diketahui selama-lamanya. Itulah yang kemudian menumbuhkan semangat di dalam jiwa dan raganya untuk beramal soleh, membekali diri semaksimal mungkin. Begitu. Karena nggak tahu ibu. Coba kalau tahu ibu pasti ke surga. Bisa jadi gara-gara itu kita akhirnya malas. Tenang saja, wong nanti ujungnya surga kok. Ya kan? Ini kan nggak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Namun Nabi memberikan petunjuknya. Apa kata Nabi ibu? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian, sesungguhnya kalian akan dimudahkan ke arah mana kalian itu diciptakan. Jadi tugas kita itu beramal soleh. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kemana kalian itu diciptakan, ke arah mana kalian diciptakan. Nah, ibu yang dirahmati Allah, seringkali orang itu cita-citanya surga, tapi tidak mau menempuh jalan-jalan menuju surga. Ketika ditanya, ketika ditegur, dia beralasan dengan takdir. Kan aneh. Ini sudah takdir Allah. Bu, kenapa nggak pakai jilbab? Bu, kenapa nggak pakai jilbab? Sudah takdir Allah. Ini orang rada-rada, tidak jalan. Logikanya tidak jalan akalnya. Ibu pengen masuk surga enggak? Oh pengen, harga mati itu. Tapi jalan-jalan menuju ke surga tidak mau menempuhnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka i'malu, kata Nabi, beramal kalian. Dekati surga itu. Beramalah dengan amalan-amalan ahli surga. Fakullun muyassar lima khuliqalahu. Kalian akan dimudahkan kemana kalian itu akan menuju. Begitu ibu. Tugas kita itu. Jadi tugas kita bukan cari tahu apa yang dicatat tentang diri kita pada catatan takdir. Nggak akan pernah tahu. Kita hanya disuruh beramal. Dekati surga itu. Tempuh jalan-jalan yang mengantarkan diri kita ke surga. Itu tugas kita. Sambil terus menerus beristi'anah kepada Allah. Inti dari Al-Quran kan surat Al-Fatihah. Inti dari surat Al-Fatihah, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu tugas kita, inti hidup kita itu. Beribadah kepada Allah, dan jangan lupa dalam mewujudkan peribadatan kepada Allah, kita mesti melibatkan Allah dengan isti'anah kita. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Jadi tempuh jalannya, tawakal kepada Allah, minta dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa terbaik. Itu. Kemudian hikmah yang ketiga, kalau kita iman kepada takdir Allah, maka iman kita ini akan menghasilkan istiqamah dalam ketaatan demi mengharap husnul khatimah. Karena kunci paling utama untuk bisa dapat husnul khatimah adalah istiqamah. Banyak cara untuk kita bisa istiqamah.
Banyak sebab yang menjadikan seseorang bisa istiqomah. Sebab terbesarnya apa, Bu? Sebab terbesar supaya kita istiqomah. Apa, Bu? Ibu pengen jadi orang istiqomah? Ibu pengen jadi orang istiqomah? Cuman 3 orang aja yang pengen. Iya. Kenapa pengen istiqomah? Supaya dapat husnul khatimah. Kan begitu. Nah, kalau kita ingin dapat istiqomah kan harus ditempuh dulu sabab-sababnya. Banyak sababnya. Kita berdoa, kita bergaul dengan orang-orang yang sama-sama berusaha istiqomah. Nah, ada sabab terbesar. Sabab terbesar orang itu bisa istiqomah apa? Apa, Bu? Taat, takwa. Betul, tapi bukan itu yang dimaksud. Barakallahu fiik. Talabul ilmi. Tafaqquh fid din. Ya, Ibu. Sabab terbesar untuk orang itu bisa istiqamah adalah belajar agama. Belajar agama. Orang nyebut belajar agama itu apa, Bu? Siraman rohani. Ibu belajar agama supaya apa? Supaya menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, supaya kita mendapatkan peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ibu pernah enggak ketika duduk di pengajian ustadznya nyindir ibu? Bukan ustadznya yang nyindir, si ibunya kesindir. Ibunya kesenggol. Ibunya terperingatkan. Pernah, Bu? Si ustadz ini ngomongin saya. Padahal ustadznya nggak kenal siapa yang hadir di situ. Nah, itu justru ngaji itu nyari yang begitunya. Oh iya ya, ternyata yang begini itu salah. Jadi saya harus benahi. Oh iya ya, ternyata yang seperti ini haram. Oh, ternyata selama ini saya salah ini beribadah. Nah, itu dengan belajar. Dengan belajar. Akhirnya dengan belajar ini terjadi perubahan pada dirinya. Ke arah yang lebih baik. Semakin banyak belajar, semakin lebih baik. Semakin banyak belajar, semakin lebih baik. Ustaz, saya sudah belajar terus, tapi kok nggak ada rubah-rubahnya. Nah, itu banyak hal. Bisa jadi ada penghalang-penghalang untuk kita berubah lebih baik. Saat kita sudah menempuh ya jalan menuntut ilmu. Mungkin kitanya kurang ikhlas. Mungkin ya tolabul ilminya kurang maksimal, kurang fokus, kurang konsentrasi, kurang khusyuk. Atau mungkin bertahannya cuma 10 menit, 40 menit berikutnya ngantuk. Gitu ya. Hanya pembukaan sama penutupan saja. Gitu ya yang diketahui. Apa yang dibahas tidak pernah nyangkut. Kenapa? Tidur. Gitu ya. Atau ngobrol. Nah, ini banyak hal. Kalau orang sudah banyak belajar tapi kok nggak ada perubahan pada dirinya. Bisa jadi ustadznya kurang ikhlas, bisa itu. Bisa nggak, Ibu? Bisa, sehingga ilmu itu tidak menjadi keberkahan. Bisa muridnya kurang ikhlas, bisa gurunya kurang ikhlas, majelisnya jauh dari sunnah Nabi, sehingga nggak ada keberkahan di dalam majelis. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu ya, kalau orang beriman kepada takdir, setidak-tidaknya 3 hal yang dia dapatkan. Pertama, dia akan memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah, kepada azabnya. Ya, dia takut apa yang sebetulnya Allah catat untuk dirinya. Dia takut nasib akhir hidupnya seperti apa.
Rasa takut ini mendorong dirinya untuk semangat di dalam beramal saleh, membekali diri dengan bekal yang maksimal, kemudian juga mendorong dirinya untuk istiqomah di dalam ketaatan. Dan tadi sudah kita sebutkan sebab terbesar untuk istiqomah adalah belajar agama. Jadi ibu saling mensupport, saling menyemangati. Ya. Mohon maaf ibu, di sini, di majelis ini. Ada nggak yang dulu bersama kita sekarang tidak ada? Ada kan ibu? Banyak. Oh, jangan banyak-banyak bu. Ya. Ada kan? Kalau dia tidak ada di sini tapi masih dalam lingkaran pengajian, alhamdulillah. Cuman pindah ngaji saja, mungkin bosan sama Abu Yaman. Gitu kan? Dia ngaji akhirnya ke sebelah atau ngaji kemana. Ya selama yang dikaji adalah kajian-kajian sunnah, alhamdulillah. Begitu kan? Tapi mungkin ada di antara teman kita yang sekarang tidak lagi bermajelis dengan kita. Ternyata kondisinya sudah tidak karu-karuan. Ya ibu? Ada yang begitu kira-kira? Nah, supaya jangan ada lagi, saling menyemangati. Ya. Om, ayo ngaji lagi. Ya. Dulu kan bersama kita, sekarang kemana? Begitu. Ditanyain, dikunjungi, kemudian diperhatikan, dimotivasi. Karena ibu, kalau orang sudah lepas dari pengajian, biasanya mudah futur. Apa bu? Mudah futur. Tahu futur? Futur itu kembali ke belakang. Mundur ke belakang. Yang tadinya semangat jadi lembek. Yang tadinya rajin jadi malas. Yang tadinya sunnah sekarang tidak nyunnah. Itu namanya apa? Futur. Ini bahaya. Futur itu akan bermula ketika orang itu jauh dari majelis ilmu. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang memperingatkan dirinya. Ya kan? Kalau di majelis ilmu, ustadznya pasti cerewet. Nyindir lagi, nyinggung lagi. Memperingatkan lagi. Ya, kitanya sering diingatkan. Oh, ternyata saya salah jalan. Akhirnya lempeng lagi. Oh, ternyata jalan saya terlalu tengah. Akhirnya diklakson sama orang, diklakson sama ustadz, jadi harus minggir supaya jalannya benar lagi. Dan begitu. Maka futur itu bermula dari ketika orang jauh dari majelis ilmu. Coba lihat, ibu, teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang diuji dengan kefuturan, lihat awal asal muasalnya, awal perkaranya. Itu mesti gara-gara dia meninggalkan majelis ilmu. Jarang hadir lagi di majelis ilmu. Sehingga dia tidak memiliki pegangan. Gak ada lagi orang yang memperingatkan dirinya. Rohaninya tidak tersirami lagi. Ingat, serigala itu akan menerkam. Menerkam siapa, Bu? Menerkam kambing yang lepas dari rombongan. Dia nggak berani kalau masih di dalam rombongan. Ini banyak teman-temannya. Kalau dia terkam, bisa jadi teman-temannya yang akan menghajar dirinya. Ketika ada yang lepas dari rombongan, itu yang dikejar oleh serigala. Nah, kita jangan jadi orang yang lepas dari rombongan. Kenapa? Karena kita akan menjadi santapannya syaitan. Dan ngeri kalau sudah seperti itu. Ya, ibu. Nanti futur. Futur itu macam-macam. Ada yang futurnya maksiat. Ada yang futurnya tidak maksiat, tidak taat. Gitu ya. Istilah orang mager. Ya. Dia malas gerak. Nggak ngapa-ngapain. La dunya walal akhirah. Nggak ada kegiatan dunia, nggak ada kegiatan akhirat. Itu rada mending. Ya, dibandingkan yang futurnya akhirnya kemaksiat.
ada yang akhirnya ke narkoba, ada yang akhirnya ke perselingkuhan, begitu ya, godain suami orang atau godain istri orang. Banyak ini curhatan masuk ke saya. Orang-orang yang ngaji mencurhatkan suaminya. Ustaz, suami saya chattingan sama perempuan rekan kerjanya di kantor. Saya telusuri, oh ternyata ini orang sudah jauh dari majelis ilmu. Entah karena sibuk dunia, sibuk pekerjaan, atau apalah. Begitu ya. Di sisi yang lain ada yang mengeluhkan istrinya. Istrinya yang kemudian godain suami orang. Ini kita bukan bicara orang awam. Ini kita bicara orang-orang yang sudah ngaji. Katanya sudah ngaji. Sudah ganti casing. Dulu jilbab biasa, sekarang berniqab. Begitu ya. Tapi ternyata terjadi. Futur itu bisa menimpa siapapun. Menimpa siapapun. Maka berhati-hati. Kalau kelas orang berilmunya saja bisa futur, apalagi kelas awamnya. Tidak ada jaminan. Orang sudah lama ngaji kah? Baru sebentar ngaji kah? Apalagi yang sebentar ngaji. Orang sudah ngaji ataukah yang belum ngaji? Nggak ada jaminan. Ya, setiap orang bisa menjadi mangsanya syaitan. Maka ibu saling menguatkan, saling menyemangati, saling memotivasi, ini penting. Dan itu hanya akan terjadi kalau kita berkumpul di majelis ilmu, majelis yang diberkahi Allah, majelis yang dinaungi oleh para malaikat, majelis yang diturunkan rahmat, majelis yang Allah turunkan sakinah. Itu. Maka doakan ya teman-teman kita yang sedang diuji dengan kefuturan, semoga mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Doakan. Kita juga saling mendoakan. Semoga kita yang sekarang sedang berada di jalan, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita, dan Allah kuatkan keistiqomahan itu sampai nanti kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah itu. Jadi penting. Apalagi di masa-masa seperti ini ya. Masa-masa fitnah, masa-masa orang sedang pada mengejar pangkat jabatan kekuasaan ya. Masa-masa orang saling membuli ya, saling mengadu domba, rebutan kursi, padahal kursi di rumahnya sudah banyak gitu ya. Barakallahu fiikum. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Cari dukungan kemana-mana. Jangan lupa coblos saya. Begitu ya. Sekarang kan orang kalau bagi-bagi sesuatu, mesti pertanyaannya ini dari paslon berapa. Gitu. Ya kan, ada orang ikhlas memberikan sesuatu, bagi-bagi sembako, makanan. Nggak ada kepentingan apapun. Tapi karena musimnya kayak gini, akhirnya orang pada bertanya, ini dari paslon berapa? Nggak ada paslon-paslon. Gitu. Doib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Faidah kedua, ada hikmah di balik setiap takdir yang Allah tetapkan. Makanya Allah menyebutkan amrin hakim. Urusan yang penuh dengan hikmah. Berarti ada hikmah di balik setiap takdir. Tadi kita sudah jelaskan ya, di antara hikmah iman kepada takdir. Nah, hikmah dari ketetapan takdir Allah itu ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Namun seorang mukmin dia yakin tidak ada satupun ketetapan yang Allah tetapkan dari takdir-takdirnya, melainkan pasti membawa
hikmah. Ibu pernah nggak merasakan itu dalam perjalanan hidup? Pasti pernah. Kadang ibu, kita misalkan terlewatkan dari sesuatu yang versi kita ini sangat menguntungkan, misalkan. Tapi ternyata kita terlewatkan. Nah, kalau seorang mukmin kan mampu dia menahan dirinya untuk bersabar. Dia tidak mengerti apa sebenarnya hikmah di balik ini semua. Ternyata setelah 5 tahun ke depan, dia baru sadar, ternyata ini hikmahnya. Alhamdulillah saya tidak dapat itu. Coba kalau dapat, celaka saya. Pernah begitu, Ibu? Saya kira masing-masing kita pernah mengalami yang seperti itu. Ya. Kadang ada orang misalkan tidak jadi beli rumah di satu tempat. Ya. Merasa dia kayak ada penyesalan begitu. Tapi dia tahan itu. Tiba-tiba ternyata ya komplek rumah itu hilang gara-gara gempa bumi atau mungkin gara-gara apapun itu dari musibah alam. Kebayang kita kalau jadi di situ, ya, berarti kita akan lenyap, ya, seharta-hartanya, serumah-rumahnya. Nah ini yang begini-begini ini, yang kita terkadang Masya Allah semakin yakin dengan kemahakuasaan Allah. Makanya pada dasarnya tidak ada yang mesti untuk kita keluhkan dalam perjalanan hidup itu. Mengeluhlah karena kelalaian kita sendiri. Ya, adapun apa yang Allah tetapkan, kita yakini semua pasti mengandung hikmah. Ya kan Ibu? Semua pasti mengandung hikmah. Makanya Allah menyebutnya dengan amrin hakim. Dan dengan hal inilah seorang yang beriman kepada takdir Allah, dia menjadi tenang dan lapang hatinya dalam menerima takdir apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi harus ridho menerima ketetapan Allah, karena itu kunci bahagia. Kalau wajah kita pas-pasan misalkan Ibu, ya sudah jangan ngiri kepada yang cantik jelita. Ya tidak, terima saja. Kenapa? Bisa jadi kalau kita cantik ternyata kita tidak bisa tawadu, malah jadi sombong. Bisa jadi nggak Ibu? Bisa jadi. Terima takdir bahwa Allah menetapkan kita nggak kaya-kaya banget. Bisa jadi kekayaan itu buruk bagi kita. Kan ada orang begitu. Dia lebih baik miskin daripada kaya. Karena kaya saja sedikit, sombongnya minta ampun. Gitu ya. Kalau miskin dia bisa tawadu. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka Allah sebutkan di surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia itu amat buruk bagimu. Allah yang maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Pasti ada hikmah di balik segala sesuatu. Maka jalani saja dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Kemudian faidah berikutnya, segala ketetapan dan urusan yang penuh hikmah tersebut min indillah, semua itu datang dan bersumber dari sisi Allah. Jadi ketetapan itu datangnya dari Allah, ketetapan kauniyah, ketetapan syar'iyah, termasuk Al-Quran. Al-Quran yang dibicarakan di ayat-ayat sebelumnya, yang kemudian isinya adalah bimbingan untuk semua urusan, semua perkara manusia. Semua itu bersumber dari Allah. Min indillah, amram min indina. Urusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara nama Allah yang husna
Allah punya nama Al-Qadir. Koknya pendek, dalnya yang panjang. Al-Qadir. Allah juga punya nama Al-Qadir. Qafnya yang panjang. Allah juga punya nama Al-Muqtadir. Itu semua maknanya sama. Artinya yang maha kuasa menetapkan takdir. Baik. Allah juga punya nama Al-Hakim. Yang artinya maha bijaksana. Jadi apa yang Allah tetapkan dari takdirnya itu syarat dengan hikmah. Syarat dengan hikmah. Tidak mungkin Allah zalim kepada para hambanya. Hamba itulah yang biasanya zalim kepada Allah, zalim kepada sesama hamba Allah, dan zalim kepada dirinya sendiri. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus para rasul. Nah, di sini berarti ketetapan bahwa Allah lah yang mengutus seluruh para nabi dan rasul kepada manusia. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diutus untuk kaumnya dan diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari akhir. Artinya para nabi dan rasul itu utusan dari Allah. Mereka membawa risalah, nubuwah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kita mesti meyakini. Makanya iman kepada para nabi dan rasul itu termasuk rukun iman yang 6. Siapa yang mengutus mereka dengan risalah dan nubuwah? Allah Azza wa Jalla yang mengutus mereka. Kemudian hikmah diutusnya para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di ayat berikutnya, rahmatan mir rabbik innahu huwas samiul alim. Itu semua sebagai rahmat dari Rabbmu, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik. Jadi diutusnya para nabi dan rasul, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat, merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah memberikan minnah. Mannallah berarti Allah memberikan minnah. Minnah itu anugerah, karunia, pemberian. Sungguh Allah telah memberi karunia, memberi anugerah kepada orang-orang yang beriman. Apa itu minnah dari Allah? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Kenapa itu anugerah besar, menjadi anugerah besar? Karena para nabi dan rasul ini membimbing umat manusia untuk bisa bahagia dunia, bahagia di alam barzahnya, sampai kemudian bahagia di kehidupan akhiratnya. Dengan apa? Bimbingan, petunjuk, dan juga wahyu yang mereka bawa. Maka disebutkan oleh Allah, yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya sebelum kedatangan para nabi mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itu ibu. Maka
diutusnya para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala ini minnah azimah, anugerah yang begitu agung, anugerah yang begitu besar, karena akan menjadi cahaya petunjuk bagi manusia yang menerangi perjalanan kehidupan mereka sampai selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga di sisinya. Terakhir, innahu huwas samiul alim. Di sini penetapan dua nama sekaligus dua sifat bagi Allah. Pertama, nama As-Sami yang artinya maha mendengar, berarti terkandung sifat di dalamnya, sifat sama, ya, sifat pendengaran. Kemudian Allah juga memiliki nama Al-Alim yang artinya yang maha mengetahui. Di dalam nama Allah Al-Alim sekaligus mengandung sifat, yakni sifat ilmu. Ya, Allah itu memiliki ilmu. Wa ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, 3 ayat ini sudah kita selesaikan. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Berarti nanti kita bahas ayat ke-7 dan seterusnya. Baik Ibu, sudah 10:30, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.